lihat dari 30 penyanyi ya, yang bela Agnes cuma satu lah, Once Mekel. Yang lainnya nggak ada yang bela. Lu kok ketawa sih? Kamu kenapa ketawa? Apa? Jadi visi itu nggak ada yang bela Agnes kecuali Once Mekel. Jadi saya udah telepon Rosa misalnya ya, Cak, seandainya kamu ditelepon sama pengarang lagu Yovie Widianto, misalnya Yovie Widianto telepon Ocha, Cak, gue pengen ketemu dong mau ngomongin hak ekonomi gue, lu terima nggak? Ya terimalah mas, gitu. Saya telepon Raisa, seandainya di Lestari nelpon kamu pengen ngomongin hak ekonomi dia, kamu terima nggak teleponnya? Kamu temuin nggak? Ya temuin dong mas, gitu. Jadi kebanyakan penyanyi tidak setuju dengan cara-cara Agnes tidak menemui. Kok ketawa bang? Pas. Loh ini sebenarnya saya nggak ngarang-ngarang bang. Bener. Boleh diklarifikasi ke penyanyinya. Etika dan adab soalnya. Iya. Jadi rata-rata semua penyanyi itu nggak ada yang seperti Agnes. Rata-rata kalau ditelepon sama pengarang lagunya pasti ditemuin. Nggak mungkin nggak. Ini kan yang menjadi masalah, yang jadi lebar peristiwanya kan hanya gara-gara Agnes tidak menghargai pencipta lagunya gitu. Bahkan tidak menganggap teman lagi. Coba dikutip itu dari We Are Not Friends. We are not friends. Deddy Corbuzier ya. Podcast Deddy Corbuzier. Bayangin aja, kasihan loh. Ari Bias nonton Deddy Corbuzier tuh sampai matanya mengalir berkaca-kaca. Gak dianggap teman. Tapi dari adanya... Tadi kan udah menjawab soal visi ya? Ya. Adanya keseruan tersebut, bahkan tadi sempat memposting salah satu unggahan untuk sindiran kepada Agnes juga. Agnes seperti apa sih ini? Jadi begini, saya sebagai anggota legislatif harus memberikan edukasi yang baik terhadap warga negara Indonesia. Bahwa apa yang dilakukan Agnes ini, dialektikanya maupun adabnya kepada para pencipta ini tidak baik. Tidak boleh ditiru oleh penyanyi-penyanyi yang baru atau junior-juniornya. Bagaimana memanusiakan pengarang lagu itu seperti apa. Jadi saya harus memberikan pendapat saya soal itu. Kalau pendapat soal hukum saya nggak ikut-ikut. Pendapat soal hukum dia kan udah divonis sama hakim gitu loh. Apalagi katanya sekarang laporan ke pidananya udah diproses di Bareskrim gitu kan. Jadi saya nggak ngomongin soal hukum, buat apa? Kan udah ada pengadilan gitu. Saya hanya mengomentarin soal etika, adab, dialektika, budaya penyanyi kepada pencipta lagu supaya hal seperti Agnes ini tidak boleh terjadi lagi. Tapi melihat setelah adanya podcast Agnes dengan Deddy Corbuzier juga belum ada itikadnya sampai sekarang ke Mas Ari sendiri. Ya nggak apa-apa, itu kan pilihan hidupnya kan, Cuman kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan Agnes dengan tidak menganggap atau tidak memanusiakan pengarang lagu itu adalah hal yang buruk, tidak sesuai dengan pendidikan moral Pancasila yang selama ini kita pelajari. Itu. Kalau dari Bang Milano gimana nih Bang Milano? Apalagi kan sekarang kan Agnes sendiri kan kabarnya dipanggil juga ke Bareskrim untuk dalam kasus pidana. Gimana nih Bang? Iya memang kan artinya kita kan sebelum mengajukan gugatan kan yang pertama kali kita lakukan adalah kan laporan kepolisian. Ya. Jadi memang sudah seharusnya dan sepantasnya penyidik menindaklanjuti proses hukumnya, dan karena Agnes sudah ada di Indonesia, ya jangan hanya bertemu dengan fans dan podcast, ya datang juga lah ke Bareskrim untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik, memberikan keterangan sesuai dengan laporan yang dilaporkan oleh Ari Bias. Jadi kita lihat aja hasilnya, karena penyidik berjanji kepada kami kan minggu ini kan berakhirnya di hari ini, hari Jumat kan begitu, karena besok kan bukan hari kerja. Jadi tadi teman-teman media sudah menginformasikan lagi menunggu di Bareskrim. Ya kita lihat saja hasilnya, apakah dia taat untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian memberikan keterangan hari ini atau mungkin menundanya. Nah jadi semoga hukum itu tidak tidak membeda-bedakan, tidak mendiskriminasi kan begitu artinya. Mau siapapun dia, nama besar sekalipun, kalau memang sudah melanggar aturan ya wajib untuk bertanggung jawab dan diperiksa oleh pihak penyidik. Tapi ini mungkin pemanggilan yang pertama kali atau sebelumnya sudah pernah dipanggil sih Bang? Sebelumnya sudah pernah dipanggil ya, tapi karena alasan yang bersangkutan tidak ada di Indonesia mungkin panggilan tidak sampai. Tapi sekarang kan ini artinya dia sudah ada di Indonesia dan sesuai dengan informasi yang didapat oleh penyidik ya,
minggu ini ya kita berharap hari ini dia datang dan dia memenuhi kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai terlapor. Iya. Kalau regulasinya berjalan lancar, kira-kira lebih besar mana 2% dari tiket tapi dibayar di akhir atau 10% dibayar di awal untuk penciptaan? Sebenarnya bukan masalah persentasenya atau masalah besaran royalti yang akan diterima, tapi kita mau mengembalikan lagi hakikatnya bahwa lisensi itu harus diberikan sebelum penyelenggaraan acara, dan setelah lisensi keluar otomatis harus ada pembayaran royalti. Sebenarnya ke arah situnya. Jadi jangan karena besarannya yang 2% itu lebih sedikit, hitung-hitungannya daripada yang 10% dari honor artis, bukan seperti itu. Tapi kita mau kembalikan hakikatnya, prinsipnya adalah bahwa lisensi itu harus diberikan oleh pencipta lagu kepada penggunanya, yaitu penyanyi. Karena selama ini kayak dikaburkan, kayak dihilangkan bahwa tanggung jawab meminta lisensi atau izin itu kepada I.O. atau penyelenggara. Padahal bukan. Padahal di dalam Undang-Undang Cipta itu jelas disebutkan bahwa pengguna, correct me if I'm wrong ya, adalah pengguna. Nah pengguna ini tuh siapa? Pengguna itu sampai kita Google aja, sampai kita tanya ke AI aja, pengguna itu adalah penyanyi. Jadi udah jelas bahwa Undang-Undang Hak Cipta ini sebenarnya melindungi pencipta lagu, melindungi karya cipta, dan juga pasti akan melindungi ekosistem para pencipta lagu juga. Jadi sudah jelas sebenarnya. Jadi bukan masalah besarannya. Lebih pada lisensi itu harus diberikan sebelum penyelenggaraan acara. Sudah kasasi. Kasasi sudah dilakukan tanggal 12 Februari kemarin, ya. Cuma artinya itu memori kasasinya belum sampai ke kami, sehingga kami belum bisa membuat bantahan atau kontra memori kasasi. Kalau kasasinya sudah. Oke Pak Ade, mungkin terakhir Pak Ade nih, apalagi Pak Ade kan yang lebih speak up nih atas kasus ini, mungkin seperti apa nih Pak Ade? Ya, udah tadi kan saya udah ngomong. Itu lagi Pak Ade, mungkin pesan untuk Agnes juga nih Pak Ade. Ngapain orang udah gede kalau kasih pesan? Kalau pesan nasi goreng gitu ya Pak ya. Soal itu WA yang Agnes pernah WA katanya minta dukungan. Itu udah bener. Saya minta dukungan pada siapa saja. Saya minta dukungan sama siapa. Ariel ngasih video, Raffi Ahmad ngasih video, Piyu juga ngasih video.